Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Safitri dengan NPM 20241415532. Saya dari program studi Pendidikan Ekonomi kelas XE, di mana tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen Bapak Maskur Dwi Saputra SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tokoh pendidikan di dunia. Yang akan saya jelaskan adalah tokoh pendidikan di Indonesia, Barat, dan Timur Tengah. Berikut penjelasannya. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan 3 tokoh pendidikan Indonesia. Ada Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara disebut sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti, yaitu kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tubuh anak. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka pendidikan harus memiliki kesatuan konsep yang jelas, meliputi Ingarsa Tulada, artinya guru atau pendidik harus bisa menjadi teladan untuk semua peserta didik. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarsa, artinya guru atau pendidik mampu menciptakan ide bagi peserta didik. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, artinya pendidik harus mampu memberikan motivasi dan arahan untuk peserta didik. Selanjutnya yang kedua ada Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai emansipasi wanita. Setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Peringatan Hari Kartini merupakan waktu untuk mengenang perjuangannya mencapai kesetaraan laki-laki dan perempuan khususnya di bidang pendidikan. Menurut Kartini, pendidikan laki-laki dengan perempuan haruslah setara untuk mencapai kemajuan pemikiran dan berkarir. Kartini memiliki harapan yang sangat dalam bagi kaum wanita untuk mendapatkan pendidikan. Semua itu ditujukan untuk mengembangkan manusia yang cerdas dan berkarakter. Lalu yang ketiga ada Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika dikenal atas pahlawan nasional dan perintis pendidikan wanita. Dari Dewi Sartika mengarahkan tujuan pendidikan untuk memberdayakan perempuan agar berperan lebih besar dalam masyarakat. Pendidikan diartikan untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap perempuan, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan menciptakan lingkungan di mana perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki. Lalu saya akan menjelaskan 3 tokoh pendidikan Barat. Yang pertama ada John Dewey. John Dewey diakui sebagai tokoh sentral dalam gerakan pendidikan progresif yang berasal dari Amerika Serikat. Menurut beliau, tentang pendidikan menekankan pembelajaran melalui pengalaman dan aksi. Dewey memandang pendidikan sebagai proses aktif yang harus merangsang pemikiran kritis dan kreativitas. Selanjutnya yang kedua ada Nelson Mandela. Nelson Mandela merupakan tokoh pendidikan yang berasal dari Afrika Selatan. Menurut beliau, pendidikan adalah kunci bagi pembebasan dan pembangunan masyarakat dan inklusif. Lalu yang ketiga ada Albert Einstein. Albert Einstein lebih dikenal sebagai fisikawan, tetapi Einstein juga memiliki pandangan unik tentang pendidikan. Beliau menekankan pentingnya pengembangan imajinasi dan kreativitas dalam proses belajar. Einstein melihat bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya memenuhi akademis, tetapi juga membentuk karakter dan kecerdasan emosional. Lalu ada 2 tokoh pendidikan Timur Tengah. Saya akan menjelaskan yang pertama Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah salah satu ahli dalam pakar sains Islam, bapak ilmu sejarah, filsafat, ekonom, politis, dan juga sebagai seorang pendidik. Menurut beliau, pendidikan bukan hanya salah satu dari proses pembelajaran pendidikan yang terbatas dari ruang dan waktu. Akan tetapi pendidikan adalah salah satu proses di mana manusia menyadari untuk menangkap, menyerap, dan menikmati peristiwa-peristiwa sepanjang masa. Lalu ada Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah sosok sufistik yang banyak mencurahkan perhatiannya terhadap pendidik, karena menurutnya pendidikan yang menentukan corak kehidupan suatu bangsa dan pendidikan lebih utama dari segala-galanya. Serta beliau menyimpulkan bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran secara bertahap, di mana proses pengajaran itu menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat menuju pendekatan kepada Allah sehingga menjadi manusia sempurna.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.